Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran agama. Pada pagi hari ini, Bapak akan melanjutkan tema kita yaitu Sakramen Ekaristi. Nah anak-anak, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas hari yang indah dan cerah yang kami nikmati hari ini. Sebentar lagi kami akan belajar tentang Sakramen Ekaristi. Berkatilah kami agar kami dapat memahami dan mengerti tentang Sakramen Ekaristi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, dalam liturgi Sabda kita melihat roti hidup disambut dalam dua bentuk, yakni bentuk sabda dan bentuk tubuh dan darah Kristus. Melalui rangkaian bacaan-bacaan, mazmur dan homili, Sang Sabda hadir menunjukkan jalan keselamatan dan teladan hidupnya, membantu umat semakin mengenal kehendak kasih-Nya dalam seluruh rencana keselamatan. Kemudian, di dalamnya ada kredo dan doa umat. Setelah rangkaian sabda, batin pun diajak masuk dalam keheningan, merasakan Sang Sabda sungguh hadir menyapanya. Dalam batin menyatakan iman kepercayaannya dengan mengungkapkan aku percaya. Inilah jalan keselamatan Kristus dan aku percaya melaluinya aku akan sampai kepada Bapa. Dan dalam satu iman, gereja menyatukan doanya dalam doa umat, memohon rahmat keselamatan Allah bagi gereja dan dunia. Kemudian ada persiapan persembahan. Dalam kesatuan iman, aku percaya setiap pribadi dan seluruh gereja bersiap menyerahkan seluruh persembahan hidupnya dan menyatukannya dengan persembahan Kristus sendiri. Persembahan ini diwujudkan dalam bentuk hasil bumi dan usaha-usaha manusia, termasuk kolekte, dan disatukan dengan persembahan utama, roti dan anggur, sebagai persembahan diri Kristus sendiri. Yang ditekankan dalam persembahan adalah ketulusan, keikhlasan, dan besarnya kasih sayang menyertainya. Persembahan dalam iman kepada Kristus berarti siap berjalan bersama Kristus dalam hidup keseharian di dunia ini, baik dalam sukacita kabar gembiranya dan juga duka cita sengsaranya. Dan hanya dalam rahmat Roh Kudus persembahan kita menjadi layak dan pantas. Kemudian ada doa syukur agung. Doa syukur agung sebagai puncak perayaan Ekaristi. Karena nilainya, maka selayaknya doa ini dipersembahkan dengan keagungan Kristus sendiri. Hanya imam dalam rahmat imamat yang menjadikannya pribadi yang mewakili Kristus dilayakkan memimpin doa Ekaristi. Doa ini bersifat presidensial untuk imam, artinya hanya imam yang memimpin dan mendoakannya. Umat diajak untuk melambungkan pujian bersama para kudus di surga. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Terpujilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Demikianlah Ekaristi menjadi perjamuan kudus surgawi di dunia. Kemudian ada doa Bapa Kami. Setelah doa syukur agung, pujian dan doa epislese yang mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Umat diajak untuk berdoa, doa resmi gereja yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Doa resmi gereja paling sederhana namun paling lengkap, karena isinya meliputi pujian, pengampunan, dan permohonan. Kemudian ada salam damai dan anak domba Allah. Salam damai sebagai pembagian damai Tuhan kepada sesama. Dengan memberi salam damai, kita mau hidup rukun dengan Tuhan dan hidup rukun dengan sesama. Saat anak domba Allah diucapkan, imam memecah-mecahkan roti untuk dibagikan kepada seluruh umat Allah, lambang kerapuhan diri yang juga dibagi kepada seluruh jemaat yang hadir. Dan dalam kerapuhan ini, kita menjawab, "Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh." Kemudian pembagian komuni. Dalam menyambut tubuh Kristus, kita hidup bersatu dalam rahmat kasih-Nya yang menuntun dan melindungi kita dalam hidup sehari-hari di dunia ini berjalan menuju rumah Bapa. Betapa indera tidak mampu menangkap seluruh misteri nan agung dan mulia ini.
Hanya dalam terang Roh Kudus semua ini dapat diaminkan. Maka ketika imam prodiakon membagikan roti dan berkata, "Tubuh Kristus," kita menjawabnya, "Amin." Kemudian ada perutusan. Setelah menyambut tubuh Yesus, sabda dan tubuh darahnya, kita diutus sebagai murid-murid Kristus untuk mewartakan kabar baik, menjadi garam dan terang baik dalam gereja sendiri maupun dalam masyarakat sekitar. Jadi dalam rahmat Ekaristi kita kembali diutus dalam keseharian kita di dunia, hidup menggereja dan bermasyarakat dalam terang dan rahmat-Nya, berbagi kasih dengan murah hati dan ketulusan, menjadi gembala yang baik dan rendah hati, membangun persaudaraan sejati dan melayani dengan penuh kasih. Kemudian di dalam Ekaristi atau sakramen Ekaristi juga ada sikap-sikap liturgis. Seluruh tata gerak dan sikap liturgi sebagai perwujudan iman dan penghormatan kepada keagungan Allah. Karena itu setiap umat, apalagi para petugas liturgi, harus mengerti dan menghayatinya. Yang pertama, berjalan. Ketika memasuki ruang gereja, sebelum dan sesudah komuni, membaca kitab suci, menghantar persembahan. Kedua, membuat tanda salib sebagai tanda kemenangan Kristus, persatuan Tritunggal Maha Kudus, persatuan umat dengan Allah dan peringatan akan baptisan. Ketiga, perarakan. Dalam ritus pembukaan, imam dan para petugas berarak ke altar diiringi lagu pembukaan. Ini bermaksud untuk menyambut kehadiran Kristus yang hendak melaksanakan korban kudusnya. Karena itu umat diajak untuk berdiri. Kemudian yang keempat, membungkuk sebagai tanda penghormatan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dilaksanakan ketika rombongan imam dan para petugas di depan altar, ketika mengawali dan mengakhiri perayaan. Imam saat konsekrasi umat ketika berada di depan salib. Kelima, mengecup sebagai tanda cinta dan penghormatan terhadap Allah. Relikio di atas altar salib, pakaian imam. Keenam, mendupai sebagai lambang kurban, tanda keagungan, ungkapan kehormatan dan penyucian. Pendupaan untuk paus atau uskup waktu perarakan ke depan altar. Untuk imam, altar, bahan persembahan, salib umat dan barang yang disucikan. Kemudian yang ketujuh adalah berlutut. Ungkapan kerendahan hati sebagai orang berdosa di hadapan Allah, sebagai tanda penghormatan kepada yang ilahi, dilaksanakan saat doa pribadi, doa tobat, di hadapan sakramen, dan saat doa syukur agung. Kedelapan, duduk sebagai sikap mendengar yang baik saat bacaan kitab suci, kecuali Injil saat homili. Jadi ketika pembacaan Injil, umat diajak untuk berdiri. Kesembilan, berdiri melambangkan kesia-siagaan, hormat, sikap menyambut, siap menerima, siap diutus, dan siap berkarya dilakukan pada saat perarakan masuk dan keluar gereja, lagu kemuliaan, bacaan Injil, kredo, doa umat, doa Bapa Kami, doa pembukaan, doa persiapan persembahan, dan doa sesudah komuni. Kesepuluh, mengatupkan tangan sebagai ungkapan kesediaan atau kesetiaan kepada Tuhan. Pada saat ini kita diam dan masuk dalam doa hening, menyadari dan mensyukuri Tuhan yang berdiam dalam hati kita. Nah, anak-anak yang terkasih, itulah penjelasan dari lanjutan sakramen Ekaristi. Marilah kita menutup rangkaian pelajaran ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik,
Berkatilah kami yang belajar tentang sakramen Ekaristi. Buatlah kami semakin mencintai Engkau dalam Ekaristi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.